Rudi Hartono adalah pebulu tangkis legendaris. Dalam masa jayanya, Rudi menguasai supremasi olahraga ini dalam satu dekade. Bandingkan dengan Michael Schumacher yang hanya 6 tahun merajai sirkuit Formula 1. Rudi menjuarai All England selama 7 tahun berturut-turut dan raja selama 12 tahun sebagai ranking 1 pebulu tangkis di dunia. Dalam suatu kesempatan, Rudi ditanya kunci sukses oleh seorang fansnya. Namun, mic Rudi Hartono diambil oleh Punch Gunalan yang merupakan lawannya di final All England tahun 1974 berkebangsaan Malaysia. Begini, kata Gunalan, "Saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika bertanding dengan Mr. Hartono di final All England. Saya berharap pertanyaan Anda bisa terjawab. Dalam turnamen tersebut, belum pernah ada satu orang pun yang mencuri set dari Mr. Hartono. Di final, saya berhasil memenangkan set pertama dan unggul 14-7 di set kedua. Gedung pertandingan riuh karena hanya dengan satu angka lagi saya memenangkan turnamen tersebut. Saya pegang bola, saya serve, dan Rudi bisa ambil bola tersebut. Sejak saat itu, saya seakan bermain dengan tembok. Rudi bertahan total dan tidak menyerah sampai kedudukannya 14-14 dan jus. Akhirnya, set kedua ini dimenangkan oleh Rudi. Siapa sangka mentalnya begitu kuat di bawah tekanan penonton dan match point saya. Dalam set penentuan, saya kalah. Saya seakan mati langkah dan terjebak dalam permainan Rudi. Sampai saat ini, pertandingan tersebut menjadi pertandingan badminton terbaik di All England sepanjang sejarah. Setelah pertandingan usai, ada acara penyerahan medali, dilanjutkan pesta kemenangan sampai tengah malam. Kebetulan, kamar hotel kita bersebelahan. Kita sampai di penginapan pukul 2 pagi. Saya langsung tidur. Pukul 6 pagi, saya bangun dan saya membuka pintu. Saya kaget, alang kepalang, melihat Mr. Rudi Hartono sedang berolahraga. Dia lagi skipping. Sudah berkeringat, yang menandakan sudah lama olahraganya. Saya bingung. Baru semalam juara dunia All England, sekarang sudah olahraga pagi. What a standard this gentleman had. Luar biasa. He's the best real champion. Mendengar penjelasan Datuk Punch Gunalan, semua tamu kehormatan dan penonton langsung berdiri dan memberikan standing ovation. Itulah pentingnya pantang menyerah dan kompetisi. Selalu ada alasan di balik setiap kejadian. Kita hanya perlu tahu apa dan kenapa alasannya. Kalau kamu bekerja dengan segenap hatimu, pelan-pelan kamu akan melihat bahwa ternyata ada banyak kebaikan yang selama ini luput dari penglihatanmu. Sambil mengerjakan pekerjaanmu, kamu bisa belajar sebanyak yang kamu mau dari atasanmu, rekan kerjamu, tentang pekerjaan, hidup, dan apapun itu. Gak ada orang yang malas dan berhasil meraih mimpi. Jangan kerjakan besok. Besok tugasmu akan bertambah. Pekerjaanmu akan berlipat. Waktu tidak bisa Anda beli. Lalu, kenapa Anda buang? Kerjakan sekarang, karena nanti akan menjadi penyesalan. Ketika Anda bermalas-malasan, ingat, ada pekerja keras yang akan mengalahkanmu di masa depan. Bagian terpentingnya ialah budaya studi yang baik. Adalah kebiasaan yang Anda akan merasa tidak nyaman bila melewatkannya. Makan tanpa minum misalnya, atau nonton bioskop tanpa cemilan. Buatlah studi bagaikan makan setiap hari. Belajar di waktu yang sama, pelajaran yang sama, dan fokus. Sampai terasa aneh jika Anda lupa untuk melakukannya.
punya goal yang spesifik di setiap studi, catat hal yang perlu dicatat, lihat catatan sebelum studi. Buatlah kelompok belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seril Janjani dari Mekatronika tingkat 3. Nah, seperti yang saya narasikan tadi, saya mengambil kesimpulan dari pribadi yang sukses di akhir studi itu sebenarnya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Yang tadi saya narasikan yaitu yang pertama, cintai apa yang kita lakukan. Nah, mungkin memang awal-awal untuk mencintai apa yang kita lakukan itu memang susah. Jadi ingat kalau witing tresno jalaran saka kulino. Jadi cinta itu bisa tumbuh dari sebuah kebiasaan. Nah, maka dari itu biasakanlah diri kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjang dalam studi kita nanti agar kita menjadi sukses seperti itu. Yang kedua yaitu jangan malas. Nah, malas ini merupakan musuh yang paling nyata dalam diri kita yang kita rasakan setiap harinya, yang benar-benar dekat dengan diri kita itu. Nah, jadi jangan mengharapkan bisa menang atau bisa sukses kalau diri kita sendiri belum bisa mengalahkan rasa malas. Karena perjalanan jauh itu akan dimulai dengan satu langkah. Kalau diri kita sudah malas, maka hal yang ingin kita capai itu tidak akan pernah dimulai. Yang ketiga yaitu memiliki habit. Nah, apa itu sih habit? Habit adalah kebiasaan atau budaya. Jadi seseorang dengan profesi tertentu pasti dia punya kebiasaannya masing-masing untuk menjalani kehidupannya. Nah, di kehidupan kita nanti itu juga akan ditentukan oleh kebiasaan atau habit kita. Kalau memang dari awal itu kita sudah punya kebiasaan baik, belajar terus, punya kebiasaan menjadi seorang wirausaha misalkan, maka kedepannya nanti hidup kita juga akan tergantung dari kebiasaan kita tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk membangun kebiasaan atau habit tersebut? Yang pertama yaitu usahakan punya keystone. Keystone itu apa? Misalkan kita ingin membangun sebuah habit. Nah, kita itu kalau ingin membangun sebuah habit, jangan langsung kita biasakan dalam banyak hal, tapi dalam satu hal terlebih dahulu yang kita pilih. Misalkan kita ingin fokus dulu untuk bisa rutin olahraga setiap hari agar tubuh kita sehat. Nah, bisa dimulai dengan hanya sehari 5 kali push up misalkan, atau sehari berjalan atau berlari kecil 5 menit gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita harus melakukannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang kecil atau yang mudah. Contohnya ya tadi dalam satu hari kita minimal 5 kali push up misalkan. Jangan tiba-tiba langsung kita melakukan ingin membentuk kebiasaan namun terlalu besar targetnya. Misalkan contoh, kalau kita belum terbiasa, jangan langsung satu hari 1 juz baca Al-Quran. Nah, itu kan akan susah. Biasakan saja dulu satu hari misalkan 3 ayat atau 1 halaman. Nah, nanti dari kebiasaan tersebut akan menularkan atau mempengaruhi pribadi kita untuk menambah kebiasaan lainnya begitu. Nah, ketika langkah 1 dan 2 tadi sudah kita punyai, kita juga harus mempertimbangkan langkah yang ketiga yaitu adanya if then atau trigger. Misalnya ketika kita setelah bangun tidur, kebiasaan kita adalah mandi. Misalkan setelah maghrib kita harus membiasakan diri kita membaca Al-Quran misalkan, atau setiap jam 7 malam kita harus belajar. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut memang susah kalau dijalankan langsung. Kita harus melatihnya secara terus-menerus. Kita harus konsisten dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.